Misalnya kayak ngebersihin kacamata, perhiasan, brush make up, dan alat-alat lain sebagainya. Hai Smart Viewers, balik lagi bersama aku Devi di Live Tech. Nah, kali ini aku mau ngebandingin dua barang yang sebenarnya fungsinya sama sih. Jadi dua alat ini itu tuh fungsinya untuk membersihkan barang dengan getaran ultrasonik. Nah, di sini aku udah punya dua barang. Barang yang pertama ini dari EraClean Ultrasonic Cleaner. Dan yang satu lagi di sini ada barang yang sama tapi dari merek yang berbeda, yaitu Yhome pembersih ultrasonik multifungsi kayak gitu. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu beberapa perbedaan dan nantinya aku bakal ngebahas juga nih persamaan-persamaannya. Oke, kita langsung mulai aja ke perbedaan yang pertama. Jadi buat perbedaan yang pertama, kalau misalnya alat Yhome ini, dia ini tuh butuh waktu 5 menit nih buat ngebersihin alatnya. Jadi nantinya kalau misalnya kalian masukin alatnya ke sini, dia itu butuh waktu 5 menit buat misalnya kayak ngebersihin kacamata, perhiasan, brush make up, dan alat-alat lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk si Yhome ini tuh getarannya dia tuh lebih rendah, makanya dia butuh waktu untuk ngebersihinnya lebih lama. Sedangkan kalau di alat yang EraClean ini, dia itu getarannya lebih kencang. Jadi nanti kalian cuma butuh waktu sekitar 3 menit untuk ngebersihin alat-alat itu. Nah, terus di perbedaan yang kedua, alat ini tuh menggunakan baterai nih. Jadi di bagian bawah sini, dia itu buat sumber energinya tuh pakai baterai. Sedangkan kalau misalnya di alat yang satunya, dia itu tuh butuh dicolok nih ke listrik. Di sini di belakang sini ada buat kalian colok nih. Jadi kalau misalnya si Yhome menurut aku lebih fleksibel ya kalau misalnya kalian mau bawa-bawa. Nah, terus yang ketiga untuk ngebahas dari segi dimensi dan materialnya kali ya. Jadi kalau misalnya buat dimensinya sendiri, untuk alat yang Yhome ini dia dimensinya lebih kecil nih dibandingin sama yang dari EraClean. Dan di EraClean ini kalian tuh akan dapat kayak semacam bucket. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau bersihin barang, itu kalian tinggal masukin aja alatnya ke sini dan airnya itu ke bagian dalam sini. Jadi nantinya kalian pas ngangkat itu tinggal pegang bagian ini nih. Kalian nggak perlu celupin tangan kalian bisa angkat dari bagian sini. Dan juga di bagian dalamnya itu dia tuh ada tulisan maksimal seberapa airnya harus kalian masukin. Karena kan nanti buat ngebersihinnya kalian akan masukin air bersih ya. Jadi kalian tahu nih batas maksimal supaya di alat ini tuh nggak luber gitu. Tapi kalau misalnya kalian masukin alat ini, ya kapasitasnya dia itu terbatas karena ada ininya gitu dibandingin sama yang ini. Meskipun kalau dibandingin alat yang dari EraClean lebih besar sih tetap. Nah kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian materialnya. Kalau untuk material nih, menurut aku untuk yang dari EraClean ini lebih bisa dibilang lebih fancy kali ya, karena dia bahannya lebih bagus gitu. Sedangkan kalau yang dari Yhome ini agak, kayak plastik gitu, tapi nggak yang plastik murah gitu sih guys kelihatannya. Nah terus untuk tutupnya sendiri, kalau misalnya dari Yhome, ini tuh tutupnya bisa dicopot gitu. Makanya kayaknya ini lebih risky deh. Kalau misalnya tutupnya hilang, itu kalian bakal lebih susah buat ngebersihin alat ini kayak gitu. Dan di bagian bawahnya, nah di sini dia tuh ada kayak semacam perekatnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tempel ke meja, nih tuh dia bakal lebih ngunci dibanding alat yang ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian kesenggol nih, kayaknya yang ini lebih aman deh guys, yang Yhome gitu. Oke, kita masuk ke persamaannya. Kalau misalnya persamaan dari kedua alat ini tuh untuk ngebersihinnya nanti, nah kalian itu bener-bener harus sama-sama ngelepasin dulu nih dari sumber energinya supaya nggak cepet error kali ya. Nah jadi kayak gini, kalian kalau mau bersihin alat yang ini kalian harus cabut dulu supaya nanti pas kalian bersihin dia nggak konsleting. Dan untuk alat yang ini baterainya juga harus kalian copot dulu. Nah selain itu kedua alat ini tuh kesamaannya juga menggunakan getaran ultrasonik untuk ngebersihin barang-barang tertentu. Nah nanti di dalam kalian
melakukan pembersihannya ini, itu dia juga sama-sama menggunakan media air bersih. Makanya di sini aku udah siapin air bersihnya. Nah, terus di sini tuh jadi kayak cara ngebersihinnya juga kurang lebih sama. Dia nanti bakal getar sendiri. Terus nanti alatnya itu bakal langsung bersih pakai ultrasonic. Oke, kita langsung coba aja kali ya kedua alat ini. Di sini aku akan masukin kedua barang yang aku udah siapin. Aku udah siapin ada kacamata. Kita masukinnya sama ya guys. Nah, ini kalian bisa copotin dulu nih. Tuh. Sebenarnya kalian bisa sih kalau mau masukin air dulu, tapi karena kalau aku pribadi aku takut dia meluber ya. Jadi aku lebih pilih untuk masukin alat-alat aku dulu. Kecuali kalau misalnya di yang ear clean ini sih, dia ada batasnya. Aku juga udah siapin nih, ada perhiasan-perhiasan. Kita langsung masukin beberapa ya. Supaya kita tahu dia bener-bener bisa ngebersihin gak sih. Oke. Nah, seperti yang tadi aku bilang, untuk dalamnya ini pasti lebih muat banyak yang di Era Clean sih. Oke, sekarang kita masukin aja airnya. Jangan terlalu penuh ya guys, nanti dia luber. Ini ada batas maksimalnya sih. Yang penting barang kalian kerendam aja sih. Oke, kita masukin ke yang satu lagi. Terus jangan lupa ditutup. Nah, untuk yang Y Home ini seperti yang aku bilang tadi, kita nggak butuh colok listrik karena di sini udah pakai baterai, jadi langsung bisa dinyalain. Nah, dia akan bergetar. Sedangkan untuk alat yang satunya, kita perlu colok dulu nih ke listrik. Dan dicolok ke bagian samping. Baru dinyalain. Untuk getarannya sendiri sebenarnya ini yang Y Home lebih berisik sih kedengerannya. Tapi getarannya lebih terasa yang ada di Era Clean kayak gitu. Kita tunggu aja di sini 3 menit, di sini 5 menit. Oke? Nah guys, kalau di alat yang Era Clean ini dia tuh bisa mati sendiri. Jadi tadi pas dia nyala itu tuh tombolnya berubah. Di sebelah tombol itu ada lampu, dia berubah jadi warna hijau. Dan pas dia udah mati, itu tombolnya berubah jadi warna merah. Jadi dia bisa mati sendiri. Sedangkan untuk di alat yang satu lagi, ini belum 5 menit sih guys. Tapi dia juga nggak bisa mati sendiri. Karena di belakangnya itu ada cetekan yang harus kita cetekin. Nah sambil nunggu ini 5 menit, kita coba lihat dulu kali ya. Wow. Di sini barang-barangnya udah aku cuci. Jadi langsung kita lihat kali ya. Dia benar-benar bersih atau tidak. Oke, pertama-tama ini bisa langsung diangkat sama ininya. Terus kita taruh aja di meja. Nah, wow. Sebenarnya terlihat sih guys, kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, emang kayak ada kotoran-kotoran kecilnya gitu di sini. Oke, kita singkirin dulu aja alatnya. Untuk kita lihat apakah ini benar-benar bersih atau tidak. Kalau untuk di alat yang kecil-kecil ini mungkin gak terlalu terlihat ya guys perbedaannya karena dia membersihkan pakai ultrasonic. Tapi coba kalau di kacamata. Wow. Kita lap dulu.
Ya sih guys, ini lebih bersih sih kacamatanya. Nah, kayak gitu. Kita singkirin dulu alat yang era clean ini. Kita coba langsung lanjut ke alat yang satu lagi. Lagi-lagi aku ingetin, ini harus dimatiin secara manual. Jadi di belakangnya ada tombol, tinggal kita pencet aja, terus kita buka tutupnya. Wow. Nah, karena nggak ada batas maksimum, dia risky banget bisa luber guys. Kita keluarin dulu ya barangnya. Agak basah ya guys, basahnya bakal lebih banyak gitu air yang ke bawah. Kayak gini. Oke. Kita singkirin dulu alatnya, kita lihat apakah dia benar-benar bersih atau tidak. Lagi-lagi kalau untuk di alat-alat kecil perhiasan-perhiasan gitu nggak terlalu kelihatan sih guys. Tapi coba kita lihat di kacamata lagi ya. Mungkin kalau di kacamata akan lebih terlihat. Oh, wow. Oke. Iya sih, ini terlihat kalau di kacamata itu dia lebih bersih nih dibanding sebelum tadi dicuci. Oke. Nah, jadi kalau misalnya menurut aku alat ini tuh untuk tahu kita bersih atau enggaknya sebenarnya nggak terlalu kelihatan guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai di kacamata itu baru lebih terlihat. Atau mungkin nih buat kalian tuh yang suka make up, sebenarnya kedua alat ini juga bisa dipakai untuk membersihkan semacam brush make up kayak gitu. Tapi balik lagi ya, disesuaikan sama dimensi dalamnya yang cukup kecil. Jadi kalian perlu untuk menyesuaikan cuci make upnya tuh, cuci brush make upnya jangan yang gede-gede lah alatnya gitu. Oke, sekarang untuk harganya nih. Wow, berat guys yang ini. Untuk alat sendiri dari Yhome ini tuh harganya adalah Rp65.000. Wow, cukup terjangkau ya. Sedangkan untuk yang era clean ini harganya itu sekitar Rp390.000. Ya memang sih kalau misalnya dari harga ini cukup jauh perbedaannya. Tapi kalau misalnya secara fungsi sebenarnya fungsinya mirip-mirip sih kayak gitu. Oke, kalau kesimpulan dari aku, untuk pendapat aku pribadi sebenarnya ini menyesuaikan budget aja sih guys. Karena fungsinya sama, terus mungkin yang ngebedain dari dimensi di dalamnya nih, dia muat lebih banyak atau lebih sedikit. Terus sama dari materialnya. Kalau misalnya dari material tentunya bagusan yang di era clean. Tapi kalau kalian ngomongin tentang fleksibilitas, kalau misalnya kalian mau bawa-bawa, menurut aku lebih fleksibel yang ini sih, yang Yhome. Karena dia lebih kecil, terus dia tuh lebih ringan dan juga bisa pakai baterai gitu. Jadi kalian tinggal cetek-cetekin aja, dia nggak perlu dicolok-colok ke listrik. Tapi kalau emang misalnya kalian butuh space yang lebih besar, terus kalian mau cuci alat yang lebih banyak, lebih cepat, kalau menurut aku better kalian beli yang dari era clean ini. Gitu, karena dia lebih muat banyak, terus dia ada juga batas maksimal untuk airnya, getarannya lebih kencang kayak gitu guys, dan bersihinnya jauh lebih cepat. Oke, itu aja review yang bisa aku kasih dan juga perbandingan yang menurut pendapat pribadi aku nih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Binus TV Channel dan nyalakan tombol-tombol notifikasi biar kalian selalu dapat update dari Binus TV Channel di konten-konten yang lainnya. Itu aja, aku Devi, au revoir!